Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi syaraha sudura ahli islam bil huda wa nakata fi qulubi ahli tughyan fala ta'inal hikmata abada wa ashhadu an la ilaha illallah syahadata man amana bihi wa lam yusyrik bihi ahada wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Fattaqwa hiya wasiyatu rabbil alamin. Ittaqullah fa inna taqwa afdalu muktasab wa ta'atah ala nasab. A'la nasab. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memikul beban dan tanggung jawab menyampaikan risalahnya. Dia adalah nabi yang dimuliakan, utusan Allah yang dinantikan, junjungan dan pimpinan anak cucu Adam tanpa keraguan, sebaik-baik ciptaan Rabb pecinta alam, ibarat permata yang sangat mengesankan dan mutiara yang berkilauan. Dialah Abdullah wa rasuluh wa nabiyuh wa safiyuh wa waliyuh wa aminuh. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia bersaksi dan beriman kepada risalah dan kenabiannya. Dialah Nabi Muhammad, pemimpin sekaligus penutup para nabi, orang pertama dibangkitkan di hari kebangkitan, pemberi syafaat, pemilik umat terbanyak di hari pembalasan, dan beliaulah Abdullah al-Mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Betapa agung dan mulianya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma khalaqa khalqan wala bara'ahu ahabba ilaih min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih dia cintai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai bukti betapa mulia dan tingginya derajat serta magam Nabi tercinta dan sikap bersyukur atas keberkahan risalah yang diembannya, serta bukti cinta kita kepada nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya untuk bersalawat kepadanya dan menjadikannya sebagai bentuk takarrub dan ibadah yang agung di kehadiratnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Maksud dari doa Allah atas nabinya yaitu Allah memuji baginda Rasul, memberinya inayah, menunjukkan kehormatan, kebajikan, dan kesuciannya. Adapun doa dan salawat kita atas Nabi artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan pujiannya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan taslim adalah kedamaian, yang merupakan salah satu nama Allah dan arti dari penyerahan diri. Kita mendoakan baginda, "Wahai Rasulullah, semoga Anda tidak luput dari kebaikan dan berkahnya, serta terbebas dari musibah dan bencana. Semakin hari semakin bertambah tinggi kedudukanmu, bertambah umatmu, dan semakin sering engkau diingat." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada banyak keutamaan salawat Nabi sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis sahih. Berikut ini penjelasan singkat 4 keutamaan salawat Nabi. Keutamaan salawat pertama, wasilah meraih berkah. Salawat merupakan wasilah dan cara seorang muslim untuk memperoleh keberkahan, pahala, martabat yang agung, dan maghfirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara salawat, wa huttat anhu asyru khati'at, wa rufi'at lahu asyru darajat." Artinya, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan memberkatinya dengan 10 doa. Dan akan dihapus 10 kesalahan darinya. Dan ditinggikan 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis lain disebutkan, Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, aku sering membawa salawat untuk baginda. Lalu seberapa banyak aku bersalawat untuk baginda?" Rasulullah menjawab, "Terserah." Ubay berkata lagi, "Seperempat." Rasulullah menjawab, "Terserah. Jika kau tambahi, itu lebih baik bagimu." Ubay bertanya lagi, "Setengah?" Rasulullah menjawab, "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Ubay bertanya lagi, 2/3. Rasulullah menjawab, "Terserah, jika kau tambahi itu lebih baik bagimu." Ubay berkata lagi, "Aku akan menjadikan seluruh doaku untuk baginda." Rasulullah lalu bersabda, "Idzan tukfa hammak wa yufar lak dzambuk." Artinya, kalau begitu kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan salawat kedua, mendapat kedudukan yang tinggi dan syafaat darinya. Seorang muslim yang paling sering bersalawat, paling dekat kedudukannya di sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling berhak mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana hadis Nabi tentang keutamaan salawat Nabi khususnya di hari Jumat seperti sekarang ini dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jum'ah, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Artinya, salawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di antara mereka adalah orang yang paling terdekat denganku kedudukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah juga pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fihi khalaqallahu Adam wa fihi kubillah wa fihi an-nafkhah wa fihi as-saqah fa'akthiru alayya min salati fihi fa inna salatakum ma'rudah alaih." Artinya, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu beliau wafat, pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan pada hari itu juga mereka pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Para sahabat pun penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana mungkin salawat kami akan sampai pada engkau, sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi tanah untuk menghancurkan jasad-jasad para nabi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkait hadis keutamaan salawat Nabi ini, Ibnu Qayyim rahimahullah berkomentar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia dan Jumat sebaik-baiknya hari. Maka bersalawatlah untuknya pada hari ini adalah sebuah keistimewaan dan merupakan sebuah upaya dari bentuk kesyukuran, pujian, serta penunaian terhadap sebagian kecil haknya. Maka kita diperintahkan untuk banyak bersalawat untuknya pada siang hari dan malamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan salawat ketiga, sebab doa terkabul.
Salawat merupakan bagian dari adab sekaligus termasuk sebab doa mustajab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semua doa itu terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Salah seorang sahabat Rasul namanya Fadhalah bin Ubaid. Ia berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku." Kemudian saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa. Wahai orang yang melakukan salat, apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya. Lalu bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah kepadanya." Kemudian ada orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, "Wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, keutamaan salawat keempat, menghindarkan diri dari sifat bakhil dan kecelakaan. Hal ini sebagaimana yang diingatkan oleh baginda Nabi melalui sabdanya, "Innal bakhil man dzukirtu innal bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaih." Artinya, sesungguhnya orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan, namun ia tidak bersalawat kepadaku. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Sungguh celaka orang yang mendengar namaku disebutkan, tapi ia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah Jumat tentang keutamaan salawat Nabi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang paling sering bersalawat kepadanya dan mendapatkan semua keutamaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.